Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Safitri dengan NIM 289250068 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Tujuan pembuatan video saya adalah untuk memenuhi ujian semester pertama dari mata kuliah Etika Bisnis. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, bab 8 mengenai konsep keadilan dalam bisnis. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenal suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Menurut kebanyakan teori, juga keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Lalu teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, kehormatan hubungan antara satu orang dan pihak dengan orang atau pihak yang lain. Prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk atas hak hidup. Lalu prinsip non-intervention. Prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Lalu ada prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya, sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan atau privilege kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Lalu selanjutnya, pengertian persaingan. Menurut Kashmir, yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing atau bertanding di antara pengusaha atau pebisnis yang satu dengan pengusaha atau pebisnis yang lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar, share market, dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya. Persaingan usaha terdiri atas 1. Persaingan sehat. Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat.
Dengan melihat beberapa istilah di atas, dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai semuanya berkaitan tiga hal, yaitu pencegahan atau penyediaan praktik monopoli, menjamin persaingan yang sehat, dan yang terakhir melarang persaingan yang tidak jujur. Lalu yang kedua ada persaingan tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam konsepsi persaingan usaha, faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran. Persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif dengan mempergunakan seminimal mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian. Persaingan menunjukkan yang pertama, persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang dan jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar dari barang atau jasa tersebut. Lalu yang kedua, persaingan merupakan suatu proses pada masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli atau pelanggan dari produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan yang pertama, menekan harga. Yang kedua, persaingan bukan harga, misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, berusaha secara lebih efisien atau tepat guna dan waktu. Lalu bab 9 mengenai etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Definisi etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Dunia bisnis yang sehat akan lekat dengan etika dalam berbisnis. Sering terjadi keracunan antara etika bisnis dan etika profesi. Apakah ada keterkaitan di antara keduanya? Dalam bab ini akan diuraikan tentang etika bisnis dan etika profesi. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Etika menunjukkan mana hal baik dan mana yang buruk, serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Etika dapat dijadikan pedoman dan perilaku. Berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Lanjut, etika profesi. Untuk dapat memahami etika profesi ini, sebaiknya dipahami juga tentang profesi dan profesionalisme. Profesionalisme adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi. Ibrahim 46 tahun 2018. Etika profesi memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah organisasi profesi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan dapat berdampak pada praktek profesi tersebut. Selanjutnya, keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan sustains. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika profesi. Menurut Harmony, tahun 2021 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui. Di antaranya itu yang pertama, adanya prinsip kejujuran. Kedua, prinsip integritas moral. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip keadilan. Selanjutnya, bab 10 yaitu mengenai tentang persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Tujuan yang mendorong persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang, di mana sekarang kompetisi dan persaingan tersebut
bila dihadapi secara positif atau negatif bergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal yang tanpa kompetisi atau persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam proses belajar. Persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha. Dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi itu merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau efektivitas yang dijalani. Ketika bersifat kompetitif, maka berarti memiliki sikap siap serta berani bersaing dengan orang lain. Dengan memaknai kompetisi yang seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner, bukan lawan, yang memotivasi diri untuk meraih prestasi. Inilah bentuk kompetisi yang dilandasi sifat sehat dan tidak mengarah pada timbulnya permusuhan atau konflik sehingga membahayakan kelangsungan dan keharmonisan kehidupan. Selanjutnya bab yang terakhir, yaitu bab ke-12, relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan. Karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Relevansi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Sebagai suatu istilah yang cukup lebih luas dari sekedar arti etimologis, dalam pemakaian sehari-hari sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika. Arti yang pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam etika Jawa, etika Protestan, dan lain-lain. Etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik bagi perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Bagi perusahaan jasa, memberikan layanan kepada pelanggan adalah tujuan utama untuk menarik pelanggan dan menawarkan produknya. Menentukan karakteristik pelanggan dan memberikan pelayanan adalah tugas utama dari setiap pihak internal pada perusahaan. Kualitas layanan yang diberikan pada pelanggan sangat tergantung pada kualitas relasi dan kerjasama pelanggan internal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.